Cerita dilanjutkan dengan Juyong yang baru mengangkat panggilan dari Baek Jo-chan yang merasa khawatir karena hal tersebut. Di sini Juyong langsung menangis mengadu soal Lee Yeon-sung yang pernah dia sebut jikalau Yeon-sung tengah mendatangi rumahnya. Juyong juga memberitahu kalau Yeon-sung telah menghabisi orang-orang di sekitarnya, bahkan membuatnya takut meminta agar Jo-chan datang ke rumahnya. Jo-chan merasa kasihan kepada Juyong dan mencoba untuk menenangkannya. Namun, di tengah perjalanan, dia langsung bertemu dengan Yeon-sung yang juga berjalan ke arah rumah Juyong. Mengetahui orang di depannya ini adalah Yeon-sung, dia langsung mematikan panggilan Juyong. Kemudian berkata ke Yeon-sung kalau sejahat apapun Yeon-sung tetap tidak boleh datang ke rumah perempuan dengan cara mengancam. Di sini Yeon-sung berkata kalau akhirnya mereka bisa bertemu, juga menyebut Jo-chan yang merupakan satu-satunya pria yang Juyong berikan hatinya. Tetapi ada yang membuat Yeon-sung jadi penasaran, yaitu mengapa Jo-chan memakai lencana kru Il-hae serta bagaimana Jo-chan bisa memilikinya. Jo-chan pun tersenyum mengetahui Yeon-sung yang penasaran dengan lencana Il-hae miliknya. Beberapa waktu lalu, Jo-chan terlibat pertarungan dengan seseorang. Pada pertarungan tersebut, terlihat kalau Jo-chan lebih mendominasi, bahkan dia mampu menumbangkan lawannya yang berasal dari Il-hae tersebut. Pertarungan ini dirasa sangat konyol oleh Jo-chan, yang mana lawannya berpikir kalau level mereka ini setara. Jadi sambil merampas lencana tersebut, Jo-chan berpesan ke lawannya agar membawa orang yang lebih kuat lagi untuk mengintai dan melawannya. Jadi itulah cerita bagaimana dia bisa mendapatkan pin Il-hae yang dirasanya sudah tidak terlalu penting lagi. Karena yang terpenting bagi Jo-chan saat ini adalah Yeon-sung yang ingin mengusik wanita yang paling Jo-chan cintai, yaitu Juyong. Setelah perkataan tersebut, Jo-chan langsung bergerak cepat untuk mendaratkan satu tinju kuat ke arah Yeon-sung yang memasang guardnya. Jo-chan merasa yakin kalau dia bisa membawakan Yeon-sung sebagai hadiah kedua yang akan diberikannya kepada Juyong. Tapi di sela tinju tersebut, Yeon-sung mampu memelintir tangan Jo-chan dan mendaratkan sebuah tendangan dengan lutut ke wajah Jo-chan. Tetapi tendangan itu nampaknya tidak berdampak pada Jo-chan yang dirinya berkata sudah pernah melihat cara bertarung ini dan penasaran apakah itu dipelajari dari YouTube. Yeon-sung tidak memedulikan perkataan itu dan kembali melayangkan beberapa tendangan kepada Jo-chan yang membuat Jo-chan berkata kalau keyakinan Yeon-sung belajar dari YouTube itu mungkin memang benar. Kini giliran Jo-chan yang memukul Yeon-sung dengan keras sampai Yeon-sung berpendapat kalau tinju Jo-chan sangatlah keras dan juga kuat. Serta penasaran mengapa orang seperti Jo-chan bisa bersedia ada di pihak Juyong si Cegil. Setelah memahami keadaan, Yeon-sung langsung mengubah pola serangannya mengikuti Taehon, yaitu tendangan taekwondo, yang kini serangan tersebut nampak menyulitkan Jo-chan. Yeon-sung juga memberikan satu pertanyaan kepada Jo-chan, yaitu apakah Jo-chan tahu wanita seperti apa Lee Juyong sebenarnya, dan apa yang sudah dilakukannya kepada orang lain. Tetapi namanya bucin tolol, Jo-chan malah bertanya balik memangnya kenapa dengan hal itu. Jadi Jo-chan tidak akan peduli karena dia juga pernah membuat beberapa kesalahan di masa lalu. Teriak Jo-chan sambil menarik kaki Yeon-sung untuk dihempaskannya. Setelah melempar tubuh Yeon-sung, dia langsung mendekati dan menghantamkan berkali-kali tinju pada wajah Yeon-sung yang melindungi dirinya. Setelah menahan serangan itu, Yeon-sung melakukan sebuah teknik judo untuk membanting tubuh lawannya dan mampu memukul wajah Jo-chan dengan telak. Begitu pula Jo-chan yang membalas dengan pukulan pada perut Yeon-sung. Yeon-sung sangat memahami kalau Jo-chan adalah pria yang kuat, yang memiliki hal berharga untuk dilindungi. Tetapi sebenarnya hanyalah orang dengan keyakinan yang salah. Ketika pertarungan mereka berdua semakin sengit, tiba-tiba muncul sebuah mobil polisi ke arah mereka. Tanpa mereka sadari kalau dari tadi pertarungan mereka telah disaksikan oleh banyak masyarakat. Orang-orang bahkan mengetahui kalau mereka sedang melihat Yeon-sung yang terkenal karena insiden artis Shin Min-woo. Jadinya mereka ini dikelilingi oleh masyarakat yang ingin memotret mereka berdua. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Juyong yang melapor ke polisi kalau ada stalker yang mencoba untuk membunuhnya. Jadi dari apartemen dia meneriakkan Yeon-sung kepada para polisi. Nah, Yeon-sung sedari awal yakin kalau Juyong akan melaporkannya. Karena itulah hal terakhir yang bisa dilakukan Juyong. Jadi sedari dulu dia selalu mengambil keuntungan dirinya sebagai wanita dengan cara yang sangat kotor. Namun Juyong tidak tahu rencana lain Yeon-sung yang sudah memperkirakan kalau Juyong akan melaporkannya ke para polisi.
Jadi anggapan kalau Yeonsung itu stalker adalah hal yang salah karena stalker sebenarnya bersembunyi di bawah kasur Juyong sebagai perintah langsung dari Yeonsung. Yeonsung pun berkata kalau dia akhirnya bisa berhasil mendapatkan Juyong yang dengan begitu permainan telah dimulai untuk mengembalikan semua yang didapat Yeonsung dari Juyong di masa lalu. Beberapa waktu sebelumnya, nampak Kyungmin yang sangat antusias melihat Yeonsung serta Changso yang dilatih oleh guru mereka selama 6 bulan. Hal itu membuat Kyungmin ingin juga diajari oleh para guru YouTuber. Tetapi respon Yeonsung di sini sangatlah tidak ramah karena dia menyuruh agar Kyungmin pergi membuntuti Juyong seperti yang telah ia perintahkan. Atas perintah itulah Kyungmin pergi memata-matai Juyong seperti seekor kecoa. Bahkan selama 4 bulan dia meneror Juyong lewat pesan. Sehingga Juyong mengadu kepada Jo-chan kalau dia takut ini semua pasti ulah dari Lee Yeonsung. Tapi di saat mereka berdua berbincang tanpa mereka sadari, Kyungmin sudah berada di dalam lemari karena selama ini dia selalu ada di dekat Juyong seperti seekor kecoa. Kini sudah tiba waktu yang dijanjikan untuk Kyungmin menyelesaikan misinya pergi dari kediaman Juyong. Jadi segala informasi terkait kesehari-harian Juyong, siapa pacarnya, dan siapa yang akan ditemuinya, semua berasal dari informasi Kyungmin. Di saat Juyong tengah asik dengan urusannya melapor kepada polisi, disitulah Kyungmin memanfaatkan celah agar bisa pergi dari apartemen tanpa ketahuan. Begitu Kyungmin telah pergi, kini tibalah 2 orang petugas yang mendatangi Juyong. Juyong berkata kalau dialah yang melapor kepada polisi, menunjuk ke arah Yeonsung yang mengenakan hoodie, kalau orang itulah yang menstalker untuk membunuh dirinya. Nah, tetapi di sini polisi meminta maaf kalau mereka datang bukan masalah stalker seperti dugaan Juyong, melainkan mereka mendapatkan sebuah laporan ada obat-obatan terlarang di apartemen Juyong. Jelas Juyong terkejut mendengar hal tersebut karena dia tidak pernah berkaitan dengan obat-obatan. Namun tanpa dia ketahui kalau apartemennya kini sudah diisi oleh beberapa narkomar yang tersembunyi. Pada akhirnya petugas menggeledah apartemen Juyong dan mendapatkan narkomar di bawah kursi. Jadi itu bisa terjadi karena sebelum pergi, Kyungmin menempelkan narkomar tersebut seperti seekor kecoa yang menjalankan tugas dengan sangat baik. Di saat Kyungmin telah selesai dengan tugasnya, di sisi lain ada Jo-chan yang ingin kembali memulai pertarungan dengan melayangkan sebuah tinju ke arah Yeonsung. Tetapi dia malah mendapati Yeonsung yang melarikan diri dari pertarungan membuatnya jadi keheranan. Jo-chan yang keheranan pun menanyakan apa yang dilakukan oleh Yeonsung. Tetapi malah jari tengah yang didapatkannya dari Yeonsung yang suren melawannya. Bahkan di sela-sela melarikan diri, Yeonsung sempat meledek Jo-chan yang membuatnya kesal ingin menangkap Yeonsung. Tetapi pandangan Jo-chan langsung teralihkan setelah teriakan Juyong kepada para polisi di lantai apartemennya, di mana polisi menemukan narkomar dalam jumlah yang cukup banyak di apartemen tersebut, membuat Jo-chan berlari ke Juyong karena dia panik. Jadi ini semua adalah rencana Yeonsung sedari awal yang selalu memantapkan hatinya untuk mengembalikan semua yang Juyong beri kepadanya tanpa belas kasihan. Sampai-sampai membuat Yeonsung merasakan sebuah trauma. Beberapa saat kemudian terlihat Juyong yang memotong habis rambutnya sambil menangis, berkata kalau dia akan menghabisi Yeonsung. Alasan dia memotong rambut kemungkinan untuk menghindari tes narkomar lewat rambutnya. Juyong pun berteriak histeris bertanya kepada pacarnya apa yang harus dia lakukan. Karena jujur kalau dia pernah mencoba sekali menggunakan narkomar. Ketika memeluk pacarnya, Juyong terus-menerus memandangi rambut yang telah dipotongnya. Sampailah dia teringat akan insiden di saat dia memotong rambut nenek Yeonsung. Barulah dia jujur kepada Jo-chan kalau dia dulu pernah memotong rambut neneknya Yeonsung. Jadi ini semua adalah sebuah balas dendam dari Yeonsung dengan menaruh narkomar di apartemen agar Juyong mencukur rambutnya sendiri. Mendengar hal tersebut membuat Jo-chan terdiam, menyadari kalau Yeonsung lebih mengerikan daripada yang ia kira, menghalalkan segala cara agar bisa membalaskan dendamnya serta kemampuan bertarungnya cukup hebat. Setelah berpikir panjang, Jo-chan berkata mungkin dia bisa menghentikan balas dendam dari Yeonsung, asalkan Juyong ini jujur kepadanya. Menanyakan hal paling parah yang pernah dilakukan Juyong kepada Yeonsung, yang kemungkinan Yeonsung akan menggunakan kejadian masa lalu untuk mempersiapkan pukulan terakhirnya. Jo-chan juga menenangkan Juyong kalau dirinya akan selalu berada di pihak Juyong agar Juyong mau berkata jujur kepadanya.
Masalahnya, kejadian paling parah yang pernah dibuat Juyong kepada Yeonsung adalah di saat itu Yeonsung mencoba mengakhiri hidupnya sehingga dia tidak berani berkata jujur kepada Jo-chan dan semakin merinding mengingat kejadian yang dia perbuat dahulu. Tetapi Jo-chan sepertinya mengetahui kalau Juyong tidak bisa menyampaikan hal kejam tersebut. Kemudian berpindah kepada Yeonsung dan kawan-kawan, di mana Joanna tak menyangka balas dendam terakhir Yeonsung ke Juyong akan berakhir seperti itu, membalikan apa yang telah Juyong berikan kepada Yeonsung. Yeonsung yakin kalau beberapa waktu ini Juyong tidak akan bisa berkutik, tetapi baik Jo-chan akan menjadi masalah karena pengalaman serta koneksi, jadi dia akan mencoba untuk melindungi Juyong bagaimanapun caranya. Yeonsung membenarkan kalau Jo-chan hebat dalam bertarung serta pintar, tanpa dia sadari kalau Jo-chan telah mendatangi mereka semua sambil memberikan terima kasih atas pujian yang dia dengar barusan. Jo-chan langsung menarik sebuah kursi untuk duduk bersama mereka karena dia ingin Yeonsung meneruskan pembicaraan tentang dirinya bersama Juyong. "Kau datang sendiri ke sini? Baguslah, jadi aku tidak perlu menyeretmu keluar," ucap Yeonsung. Tetapi Jo-chan langsung memukul wajah Kyungmin yang sedang makan karena dia merasa tersinggung dengan ucapan barusan. Jadi Jo-chan berkata semua orang akan dia habisi di hari ini juga dengan tangannya. Chang-so tidak tinggal diam dengan melayangkan sebuah serangan kepada Jo-chan, mengingatkan sebuah pepatah kalau tidak boleh mengganggu orang yang sedang makan. Pertarungan mereka berdua pun terjadi sembari Chang-so mengingatkan sopan santun kepada Jo-chan. Sampai satu pukulan Chang-so ini berhasil mengenai Jo-chan yang terlempar ke belakang, membuat Jo-chan merasa kalau dengan fisik besar, kecepatan serta teknik bertarung Chang-so sangatlah hebat. Kemudian di saat Chang-so sedang lengah, Jo-chan memanfaatkan bubuk cabai di dekatnya untuk dilemparkan ke mata Chang-so. Setelah penglihatan Chang-so terganggu, Jo-chan langsung melakukan sebuah teknik kuncian menggunakan kedua kakinya yang berhasil menjatuhkan Chang-so ke lantai. Kini Chang-so melihat Jo-chan duduk di atasnya sambil melayangkan sebuah panci PUBG yang terus dihantamkan Jo-chan ke arah Chang-so. Pada akhirnya Chang-so menerima kekalahan sebab wajahnya yang sudah babak belur terkena pukulan panci barusan. Setelah itu Jo-chan berjalan ke arah Yeonsung beserta Joanna, berkata lawannya kini tersisa 2 orang lagi. Yeonsung berkata kalau dia tidak menyangka Jo-chan bisa-bisanya membuat keributan di siang bolong seperti ini yang awalnya Yeonsung pikir Jo-chan ini lebih pintar. Tetapi Jo-chan nampak tidak memedulikan perkataan tersebut karena Juyong wanita kesayangannya akan lebih bahagia jika Yeonsung menghilang. Pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi sembari Jo-chan berkata ke Yeonsung kalau dia sudah mengetahui semua hal terburuk yang terjadi kepada Yeonsung. Nah, kejadian masa lalu yang dimaksud itu adalah saat itu Jihon sedang dipukuli oleh anak-anak lain atas perintah Juyong, yang membuatnya heran mengapa dia diperlakukan seperti ini. Jadi Juyong mengetahui kalau Jihon serta Yeonsung pergi karaoke berduaan. Di sini Jihon mengungkapkan sebuah fakta yang membuat Juyong sangat tercengang. Sehingga setelah mendengar penjelasan dari Jihon, Juyong menyuruhnya agar mengambil foto mereka melakukan hal itu agar Juyong bisa mengeluarkan Yeonsung dari sekolah. Pada akhirnya perhitungan Juyong itu sangat salah karena Yeonsung bukannya dikeluarkan dari sekolah, melainkan foto itu menjadi viral sampai-sampai Yeonsung mengambil pilihan ekstrim di kamar mandi sekolah, yaitu mencoba menghilangkan nyawanya sendiri. Mengenai kejadian itu, Jo-chan turut kasihan kepada Yeonsung, tetapi dia meminta maaf meskipun Juyong melakukan hal keji seperti itu, dia tetap tidak bisa mengabaikan pacarnya. Dengan cepat Jo-chan melakukan pukulan ke arah tubuh Yeonsung beserta sebuah tendangan keras yang membuat Yeonsung terlempar ke belakang. Jo-chan juga mengungkapkan kalau alasan dia mau melindungi Juyong seperti ini karena perempuan itulah yang pertama kali menyelamatkan hidupnya. Di sini Joanna mengatakan kalau Jo-chan benar-benar banyak bacot seolah-olah semuanya telah berakhir, tanpa tahu kalau Yeonsung kembali berdiri di belakangnya. Dengan cepat Yeonsung melakukan tendangan ke arah hati yang membuat Jo-chan batuk darah sampai tersungkur di lantai. Sembari menatap Jo-chan, Yeonsung mengatakan kalau akhirnya dia tahu alasan mengapa Jo-chan datang mencari mereka kemari dan bertarung. Dari awal semuanya sudah aneh karena dengan kondisi tidak menguntungkan, Jo-chan berani mendatangi mereka dan membuat keributan seolah-olah mengulur waktu. Nah, dengan kata lain, Yeonsung yakin kalau saat ini Lee Ju-yong sedang pergi untuk menyembunyikan dirinya.
Dugaan Yeonsung membuat Jo Chan terkejut karena benar adanya kalau sekarang Juyong sedang berangkat ke luar negeri karena itulah pilihan satu-satunya. Disinilah Jo Chan menyadari kalau cara apapun yang digunakan mereka tetap tidak bisa menghentikan Yeonsung dari balas dendamnya. Setelah dugaan itu, Yeonsung pun memasang kuda-kuda yang sama dengan gurunya Hobin untuk menantang Jo Chan bertarung kembali. Karena Jo Chan sudah meremehkannya. Bersamaan dengan Jo Chan yang baru tersadar kalau guru Yeonsung ini memang benar adalah Hobin. Di scene ini dijelaskan sedikit masa lalu dari baik Jo Chan yang hidupnya seperti sampah sampai Juyong sebagai perempuan pertama yang menyelamatkannya. Jadi ibu Jo Chan adalah seorang pecandu narkomar, begitu pula dengan ayahnya yang menikah sampai 4 kali. Jadi satu-satunya orang yang tetap berada di sisi Jo Chan hanyalah Juyong yang terus menyemangati kalau dia akan terus berada di sisi Jo Chan. Karena tumbuh di lingkungan seperti itu, Jo Chan merasa tidak ada yang mencintainya karena dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari sekitar. Sampai dia berpikir untuk tidak ingin jatuh cinta, melainkan akan memberikan cinta kepada orang lain. Kembali ke pertarungan mereka berdua, yang mana Yeonsung melakukan serangan low kick ke kaki Jo Chan bersamaan flying kick yang dihantamkannya ke wajah Jo Chan. Setelah beberapa serangan tersebut, Yeonsung melihat kalau tubuh Jo Chan perlahan melambat tetapi bukan karena lelah. Sehingga Yeonsung menanyakan apakah Jo Chan menyembunyikan sebuah luka di punggung yang membuat Yeonsung penasaran apa yang telah bocah itu lakukan. Sebelumnya, di sebuah telepon umum, Jo Chan berpesan ke Juyong kalau Yeonsung tidak akan melepas Juyong sehingga pilihan terbaik yang harus diambil adalah Juyong harus melarikan diri ke luar negeri. Awalnya Juyong merasa kalau itu berlebihan, tetapi Jo Chan berpendapat kalau Yeonsung ingin mengembalikan semua dendamnya sampai membuat Juyong ingin mengakhiri dirinya sendiri. Jadi kali ini Jo Chan meminta Juyong mendengarkan permintaannya. Sehingga kini terlihat Juyong yang menenteng tas koper untuk membeli sebuah tiket pesawat secara online. Setelah tiket telah dibeli dan melakukan check-in, dia didatangi oleh petugas bandara yang ingin membantunya. Tetapi Juyong mengabaikan petugas karena pergi dengan pesawat itu merupakan sebuah pengecohan. Sebab tujuan dia sebenarnya adalah melarikan diri ke pelabuhan. Jadi Yeonsung yang sudah mematai-matai Juyong berbulan-bulan akan terkecoh dengan pergerakan mereka. Sesuai perkataan Jo Chan, Juyong hanya perlu menetap di tempat yang sudah disiapkan selama 6 bulan. Karena jika Yeonsung melaporkan Juyong terkait narkomar lagi, maka itu akan menjadi sebuah masalah besar. Setelah Juyong sampai ke pelabuhan, Jo Chan menyuruhnya agar langsung mencari Kapten Choi yang akan memberikan tumpangan jika menunjukkan sesuatu kepada kapten. Nah, setelah sampai, maka Juyong akan tahu apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Bersamaan dengan mereka berdua yang bertemu, terlihat Juyong merasa syok melihat Jo Chan bersimbah darah memegang sebuah amplop. Jadi sebelumnya Jo Chan meminta tolong secara halus, tapi komunikasi mereka berdua tidak berjalan lancar, sehingga dia menghabisi semua orang di pelabuhan. Tetapi dia tetap menenangkan Juyong karena apapun yang terjadi, dia tetap berada di sisi Juyong. Begitulah yang terjadi karena Jo Chan merasa kalau tubuhnya sekarang tidak mau mendengarkannya. Tapi dia tetap tidak bisa diam karena pacarnya ini dalam bahaya. Walaupun badannya terasa remuk, dia tetap meladeni Yeonsung sambil teringat masa lalu dengan ibunya yang merasa sial memiliki putra seperti Jo Chan. Satu pukulan Jo Chan berhasil mengenai Yeonsung sembari dia mengatakan kalau dia mati tetap tidak akan membiarkan Juyong. Tetapi langsung satu pukulan diterima di wajahnya oleh Yeonsung yang berhasil menumbangkannya dengan cukup mudah. Sambil meratapi Jo Chan yang terbujur kaku, Yeonsung berkata dia tidak menyalahkan Jo Chan yang melakukan apa yang harus dia lakukan. Karena Yeonsung juga harus berbuat sama seperti itu. Tetapi Yeonsung jadi merasa aneh, mengapa seolah-olah dia jadi yang terlihat seperti penjahat di sini. Walaupun begitu, Yeonsung tetap akan melanjutkan balas dendamnya dari pelabuhan yang dicuri oleh Jo Chan, membuatnya terkejut mengapa Yeonsung bisa mengetahui hal tersebut. Berpindah di sebuah kapal, terlihat si Chegil yang nampak gelisah akan apa yang terjadi pada Jo Chan. Bahkan dia sempat memikirkan soal Instagramnya yang pastinya followers akan bertanya-tanya. Sempat terbesit di kepala cewek gila ini mengapa dia harus mengalami hal seperti ini padahal dia hanya menggoda Yeonsung sewaktu SMP.
Setelah dari tadi terus berpikir, dia jadi heran mengapa kapal yang dinaikinya tidak berangkat juga, hingga membuatnya penasaran untuk melihatnya keluar. Namun setelah melihat keluar kapal, dia langsung mendapati Lee Hyun-sung yang memandanginya. "Kau sangat lambat, Cegil. Apa kau pikir bisa kabur semudah itu?" ucap Hyun-sung, sedangkan Ju-young merasa terkejut tambah heran mengapa Hyun-sung bisa mengetahui pergerakannya. Jadi Hyun-sung bisa dengan mudah mencari Ju-young karena si Cegil ini tidak mendengarkan perkataan Jo-chan soal hanya bisa menggunakan uang tunai tanpa handphone. Walaupun sebelumnya berkata iya kepada Jo-chan, dia tetap tidak bisa menahan rasa gelisahnya untuk tidak membuka ponsel. Karena seperti yang kita tahu, si Cegil ini sangat terobsesi dengan namanya sosmed. Mendengar penjelasan Hyun-sung membuatnya kesal, bertanya mengapa Hyun-sung melakukan hal ini kepadanya. Tetapi Hyun-sung malah menyebutkan soal tato tanaman Venus flytrap, yaitu tato yang diukir Hyun-sung ketika dia mengingat Ju-young. Jadi Hyun-sung akan menjelaskan arti tato tersebut sekarang dengan cara mengakhiri cerita antara mereka berdua. Nah, tato tersebut dimaknai seperti sebuah ratu lebah yang sudah tahu kalau sejak lahir dia lebih spesial dari lebah lainnya. Jadi lebah pekerja itu akan menjadi kaki tangannya. Namun kenyataan setelah dia tidak mempunyai lebah pekerja lagi dan hanya si ratu lebah yang tersisa, konon dia akan pergi mencari koloni lain untuk mencoba sesuatu sendirian setelah sebelumnya tidak mengetahui dunia luar, yang berakhir menyedihkan untuk si ratu lebah ini. Kemudian berlanjut dengan Ju-young yang masih kesal sembari mencaci Hyun-sung yang bertindak sampai sejauh ini hanya karena keisengannya semasa SMP. Ju-young langsung menarik kerah hoodie Hyun-sung untuk mencaci karena dia yakin kalau Hyun-sung akan membuatnya bundir seperti Hyun-sung dahulu. Tapi di sini Hyun-sung membalas perkataan itu kalau dia tidak ada niatan untuk membuat Ju-young mati, melainkan satu yang harus Ju-young ingat karena mulai sekarang penyalahgunaan narkomar akan terus mengikuti Ju-young. Jadi saat Ju-young makan, bertemu dengan teman, bahkan pindah ke luar negeri, obat-obat itu akan terus mengikuti. Dan Hyun-sung memberitahu kalau dia telah menyembunyikan banyak obat di rumah Ju-young. Itu akan berjalan sangat lancar karena tidak ada pengecualian terkait narkomar untuk di bawah umur. Jika obat-obat itu terus muncul, pastinya Ju-young akan berakhir di penjara. Walaupun sudah di penjara, balas dendam akan terus berlanjut, ucap Hyun-sung. Kemudian Hyun-sung tersenyum dengan taringnya, berkata kalau balas dendam ini hanya akan berakhir jika neneknya kembali ke keadaan semula. Perkataan itu membuat Ju-young merinding sekaligus kesal kepada Hyun-sung. Kekesalan Ju-young tak lagi bisa dibendung, di mana dia mengungkit ini semua tidak akan terjadi kalau saja Hyun-sung menerima permintaannya di saat pemakaman Nahyun. Bahkan Ju-young selalu menyebut masa lalu itu bukanlah hal serius, melainkan hanya sebuah candaan. Dari tadi Hyun-sung hanya diam mendengar ucapan dari Ju-young, sampai akhirnya dia menampar wajah Ju-young karena sudah tidak lagi bisa menahannya. Itu bercanda? Baiklah kalau begitu aku juga akan bercanda sampai kau merasa mati, ucap Hyun-sung dengan tatapan tajamnya. Tiba-tiba terdengar suara sirene polisi yang mengepung mereka berdua bersamaan dengan Hyun-sung yang berkata kalau balas dendamnya baru dimulai dari sekarang. Beberapa saat diperlihatkan sebuah berita terkait penemuan narkomar dan minuman ilegal di kapal yang ditumpangi Ju-young. Petugas yang menonton berita itu merasa sangat tercengang karena ini merupakan masalah besar yang sekalipun pelakunya adalah presiden tidak akan bisa lepas dari ini. Nah, uniknya yang ditangkap karena kasus tersebut adalah Jo-chan yang mengaku kalau dialah yang menyuruh Ju-young untuk melakukannya, yaitu memaksa penyelundupkan obat sampai menyebabkan masalah di restoran. Jadi Jo-chan merelakan dirinya agar bisa melindungi Ju-young dari jeratan hukum dengan harapan Ju-young bisa bahagia setelah ini. Namun berbeda dari harapan itu, terlihat Ju-young yang merasa hancur karena ini adalah harapan terakhir yang diberikan Jo-chan kepadanya, meskipun harus mengulang dari awal lagi. Awalnya cewek gila ini merasa sedih mengingat Jo-chan, tetapi pada akhirnya dia menghapus kenangan bersama Jo-chan sambil menyebut pria itu sebagai bajinggur yang berkorban sampai akhir. Jadi Ju-young akan memulai semuanya lagi dari nol untuk bangkit dari balas dendam Hyun-sung.
Berbeda tempat, terlihat Yeonsung yang mendatangi sebuah salon rambut untuk memotong rambutnya. Di sana ada seorang wanita tua pemilik salon yang merasa kesal nomornya dihubungi karena sudah lama dia tidak berhubungan dengan orang itu. Bahkan dia bukan walinya. Ternyata orang itu adalah ibu dari Lee Ju-yong sendiri yang terlihat kondisi rumah tangganya sangat mengenaskan. Jadi Yeonsung melihat kalau ini akhir dari Ju-yong yang berpikiran dirinya selamat, padahal Yeonsung membuatnya akan tetap hidup karena tidak bisa mati seperti Yeonsung selama ini. Jadi perkataan itu dikaitkan dengan Ju-yong yang mencoba membuka lemarinya untuk mencari rambut palsu, menyiapkan semuanya dari nol lagi, tetapi setelah membuka lemari, dia mendapatkan sebuah narkomar yang tertempel di atap lemarinya. Awalnya dia tidak tertarik untuk mencoba serta merasa kesal dengan perbuatan Yeonsung. Tetapi muncul sebuah rasa penasaran di kepalanya untuk mencoba sekali saja dan sampailah si cewek gila ini teler setelah mencobanya. Beberapa waktu kemudian di sebuah gang, Ju-yong sedang melakukan transaksi narkomar tetapi sudah 2 bulan dia tidak bisa membayar dan terlihat fisiknya yang sudah hancur karena menjadi seorang pecandu. Inilah yang dimaksud Yeonsung dengan balas dendam. Tetapi berbeda halnya dengan Yeonsung yang mendatangi rumah Hobin karena dia membutuhkan bantuan dari Hobin untuk melawan villain ke-6 di cerita kali ini.